Bahkan ada yang sudah bisa mencapai 1,5 M dalam nggak sampai 2 bulan. Iya. Bahkan tadi ada yang cerita, ya, ada yang dapat keajaiban 1 miliar hanya dengan apa? Dia memulai di 60 juta. Bukan trading loh ya. 60 juta dia beli tanah. Ajaibnya tuh tanah ditawar sama pengusaha untuk dijadikan bangunan sesuatu bangunan 1 miliar. Pada saat saya terapi seperti yang Mas Bagus sarankan ya, kemudian saya install dengan program magnet uang, itu ternyata beberapa waktu kemudian bisa berubah loh Mas Bagus. Itu yang saya takjub. Takjubnya gimana? Pada saat ternyata program magnet uang sudah masuk, ya, diri saya sudah memiliki mindset berlimpah. Ya. Itu pada saat saya mengeluarkan uang, itu ternyata dengan sendirinya saya mengucapkan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gus Baraja dan sahabat saya siapa? Tim saya? Roni Hendrawan. Oke, Roni Hendrawan. Seperti biasanya kita bersalawat dulu Mas ya, bersyukur dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa dhahiran batina wa tahsyuruna bi ibadikas shalihin fid dunya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Doakan ya, saling mendoakan. Saya mendoakan Anda mendoakan saya. Kita silang doa. Udah nggak usah sibuk mendoakan diri sendiri. Ya, saya selalu mendoakan Anda dalam kelancaran aktivitas, semuanya diberikan kebahagiaan. Yang punya kewajiban Allah berikan kelunasan. Ya, Allah berikan cara yang ajaib untuk bisa melunaskan. Intinya selalu libatkan Allah dan mikirnya Allah yang lunaskan. Gitu Mas. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu informasi kelas pembelajaran online, seminar dan apapun itu, klik aja link yang ada di deskripsi, nanti akan terkoneksi ke WA-nya admin. WA-nya dia tuh, Mas Roni. Baik, Mas Roni. Iya. Ya udah Mas Roni aja deh. Silakan Mas Roni. Lanjut. Ya, alhamdulillah nih malam ini kita bisa belajar lagi nih. Ya. Apa nih yang menarik nih? Nah, saya pengen tahu pendapat Mas Bagus nih dengan adanya sebuah istilah nih, ada istilah baru soalnya nih yang mungkin akhir-akhir ini cukup sering kita dengar ya, yaitu arigato money. Oh ya, oke. Kenapa? Terima kasih uang ya. Nah, di situ memang kita diajarkan agar kita membiasakan diri lah, mengucapkan terima kasih terhadap uang yang kita dapatkan dan juga pada saat kita mengeluarkan uang kan gitu. Nah, kalau dapat uang berterima kasih kan wajar ya, sudah biasa ya kita ya. Dapat rezeki kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih Allah. Cuma di sini yang menarik juga itu ternyata kita diajarkan agar kita membiasakan diri mengucapkan terima kasih pada saat kita mengeluarkan uang ini Mas Bagus. Iya, keluar kok disuruh terima kasih kan begitu ya? Nah, betul. Nah, ini kan memang kalau di kita bisa dikatakan pembelajaran ini mungkin belum begitu familiar ya. Ya. Cuma kan saya pengen dengar dari Mas Bagus nih. Nah, menurut Mas Bagus terkait arigato money ini, berterima kasih terhadap uang baik yang kita terima maupun kita kan, itu bagaimana pandangan Mas Bagus? Siap. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertanyaannya pertanyaan materi sebenarnya ini Mas Runi. Tapi nggak apa-apa. Makanya sedekah itu tidak melulu tentang uang. Gitu. Sedekah ilmu itu juga sedekah. Makanya teman-teman, ya nggak cuma saya lah, teman-teman yang sibuk jadi YouTuber tapi pengembangan diri, ayo diapresiasi, ayo dihargai gitu loh. Banyak sekali. Nggak cuma saya yang ngajarin begini, banyak banget lah. Nggak mungkin saya sebutkan satu persatu karena mereka juga nggak mungkin nyebutin saya Mas. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Gini, pertama kita orang timur Mas. Kita orang timur yang seketika terkadang menolak bahasa-bahasa dari luar negeri. Ya, law of attraction saja ditolak oleh sebagian orang. Tapi ketika bicara hukum tarik-menarik diterima. Contoh,
Hipnoterapi ditolak, ruqyah diterima, sama aja sebenarnya. Gitu. Arigato mani. Arigato itu artinya apa sih, Mas? Terima kasih ya. Terima kasih toh. Kasih ya. Iya, orang timur kan juga diajarkan untuk berterima kasih. Baik, saya akan bahas dari akarnya. Iya. Terima kasih itu sebuah apresiasi. Kalau dalam pemahaman kita, kuantum syukur atau syukur. Sementara syukur itu harus dirasakan. Nah, kalau mau ngomong tentang terima kasih itu terdiri dari dua kata, Mas. Kata yang pertama adalah terima, kata yang kedua kasih. Jadi nggak melulu tentang terima. Terjadi sebuah kata atau dua kata dijadikan satu menjadi terima kasih karena ada dua pengaplikasian. Ini kita suka membatasi. Nah, saya jelaskan nih. Tarik dulu, syukur kita diajarkan bahwa kalau mau dapat lebih ya bersyukur. Bersyukur salah satu pengaplikasiannya adalah dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih terdiri dari dua kata, terima dan kasih. Jadi nggak melulu tentang terima, kasih juga harus diaplikasikan, harus dipraktekkan atau ya diaplikasikan lah pokoknya. Dari yang pertama dulu. Allah kasih ke kita, kita senang. Kan give. Iya. Allah give, kita receive, kita menerima. Kasih lagi ke orang lain. Dengan cara apa? Membeli dagangannya teman-teman. Kita nanti saya baru jelaskan ya kalau pengaplikasian arigato mani. Yang penting pahami dulu ini. Terima itu kan sesuatu yang Allah berikan kepada kita, terima, seneng. Kalau giliran ngasih nggak mau. Saat ngasih berat hati dan lain-lain. Maunya menang terus, nggak mau kalah gitu kan. Ini sifat kita sebagai manusia. Tapi mudah-mudahan penjelasan ini bisa diterima. Kalau Allah kasih, kita thank you, kita terima kasih sama Allah, kita bersyukur. Kemudian pengaplikasian yang kedua, saya sepakat dengan ilmu itu, tapi memang butuh penjelasan, Mas. Ketika saya membeli sesuatu, makanya saya dulu pernah bilang, ingat nggak, Mas? Kalau membeli sesuatu, barter, kita pakai uang, kita beli produknya teman atau siapalah. Sebenarnya bisa kamu niatkan adalah untuk bersedekah. Kenapa? Dong saya dapat barang, Mas. Oke. Kalau kamu nggak membeli produk dia, teman-temannya semuanya nggak ada beli, dagangannya berputar nggak? Nggak kan? Nah, artinya si pedagang teman kita tersebut terbantukan oleh kita. Sebenarnya kalau mau diimprove ketika kita beli sebuah barang, anggap saja membantu, niatkan membantu agar ada perputaran dagangan dia. Memang sedang memberikan uang, gitulah. Memberikan uang, tetapi tanpa kita sadari kita sudah membantu orang, meringankan orang, memberikan keuntungan kepada orang lain agar apa dagangannya berputar. Di situ dipacu, yang jualan itu pasti berterima kasih, lagi-lagi terima kasih, gitu kan? Nah, langsung pada prakteknya. Saya dulu di setiap seminar saya, Mas, saya itu memberlakukan satu terapi namanya terapi money, terapi uang. Dan uangnya dipegang. Ini yang sempat jadi fitnah, Mas. Tapi saya luruskan, yang memfitnah diam seketika. Langsung diam. Saya bilang, Mas, sama uang itu, saya praktekkan. Terima kasih ya Allah. Dengan uang ini, saya bisa membeli sesuatu yang saya inginkan. Kan terima kasihnya kepada Allah terhadap uang. Ya, terima kasih kepada Allah terhadap keberadaan uang. Lalu thank you juga kepada Allah lewat uang tersebut. Saya nggak melibatkan Allah di sini. Terima kasih juga kepada Allah lewat uang ini. Kenapa? Dengan uang ini saya bisa membeli sesuatu yang saya inginkan. Di situ maksudnya, ketika keluar kamu harus berterima kasih. Berterima kasih atas keberadaan uang. Bersyukurnya ke Allah, berterima kasih atas keberadaan uang ini, karena dengan uang kamu bisa beli mobil. Kalau nggak ada uang, kamu nggak bisa beli mobil. Kamu nggak bisa beli pulsa minimal, nggak bisa beli paket data. Efeknya nggak bisa chattingan sama doi. Ya kan? Sedih juga akhirnya kan? Nah, akhirnya wala in kafartum min adzabil syadid. Kalau engkau kufur nikmat, tidak berterima kasih terhadap apa? Terhadap uang, sudah bisa beli paket biar bisa chatting sama doi. Ya, kalau itu nggak ada,
Kan sedih nggak chatting sama doi. Pedih udah kan. Berasa seperti di neraka. Kata mereka lah. Tuh, kata mereka itu saya lurusin dikit lah. Cuman iyakah atau tidakkah arigato mani? Kalau Anda paham apa yang saya jelaskan, ya. Tetapi kalau Anda tidak paham lalu nanti kultusnya kepada uang, Anda salah. Bahaya Mas, sensitif di sini Mas. Iya. Kedunyan yang ditakutkan. Takut menyembah uang. Makanya diluruskan. Uang adalah salah satu benda yang energinya disebut dengan rezeki yang wajib kita syukuri keberadaan. Uang. Karena dia ada kita bisa membeli sesuatu. Thank you lagi kepada Allah melalui uang tersebut. Atas keberadaan uang maksudnya. Ya. Gitu. Bisa dipahami nggak kira-kira Mas? Bisa. Gitu. Ini sebenarnya ilmu materinya kita gitu. Tapi ada lagi penjelasan lebih dalam lagi. Tunggu penjelasan kita berikutnya. Mas Roni ada yang masih menjanggal nggak? Coba. Nggak apa-apa, tanyain aja. Mungkin aja ya, cerita aja ya. Ya silakan. Dulu saya pun pada saat tahu ilmu arigato mani, pada saat dipraktekkan itu agak setengah hati memang di awal-awalnya. Penolakan Mas? Atau gimana? Iya. Oh, jadi oke. Artinya pada saat saya mempraktekkan itu, misalkan nih saya beli makanan mengeluarkan uang, saya praktekkan itu, saya ucapkan terima kasih, itu ternyata hanya sekedar ucapan di mulut. Oke. Nggak terasa di hati. Nah, kemudian sampai karena nggak terasa di hati, cuma di mulut, ternyata waktu saya praktekkan itu nggak bisa istiqomah Mas ternyata. Artinya nggak bisa lama. Nah, kemudian saya mengevaluasi. Ini ada apa ya? Nah, kemudian saya sempat belajar lagi. Ternyata kenapa kok saya tidak bisa dengan tulus mengucapkan terima kasih alhamdulillah pada saat saya mengeluarkan uang, itu ternyata saya masih memiliki mindset kekurangan Mas Bagus. Oh, tidak berlimpah. Ya, tidak berlimpah. Karena gini, seolah-olah harta itu kan harta saya. Pada saat saya mengeluarkan untuk beli makanan, berarti kan keluar dari diri saya tuh. Ada yang keluar. Nah, itulah yang ternyata saya kemudian menyadarinya. Oh, berarti ini mindset saya belum berlimpah nih, karena merasa ada sesuatu yang berkurang dari dalam diri saya. Iya. Nah, itu sehingga kemudian akhirnya saya terapi. Saya terapi diri saya, berarti memang ada mindset yang salah nih. Pada saat kita keluar uang, berarti seolah-olah nih, rezeki kita kan berarti berkurang kan? Berkurang. Nah, ternyata itu adalah mindset kita belum berlimpah. Ya miskin Mas, gitu aja Mas. Ya, karena merasa bahwa harta itu milik kita. Milik kita, kemudian kita keluar. Merasa nggak ridho, padahal kita keluar uang beli makan untuk diri kita ya. Tapi nggak ridho. Ternyata itu sebuah mindset bahwa kita belum berlimpah. Betul. Nah, pada saat saya terapi seperti yang Mas Bagus sarankan ya, kemudian saya install dengan program magnet uang, itu ternyata beberapa waktu kemudian bisa berubah Mas Bagus. Itu yang saya takjub. Takjubnya gimana? Pada saat ternyata program magnet uang sudah masuk, diri saya sudah memiliki mindset berlimpah. Itu pada saat saya mengeluarkan uang, itu ternyata dengan sendirinya saya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau kasih aku rezeki sehingga aku bisa membeli makanan ini. Itu sampai gitu. Saya kemudian sampai takjub. Wow. Ternyata pada saat mindset kita berubah, kejadian yang sama itu bisa kita maknai berbeda. Ya, betul. Itu yang membuat saya wow. Ternyata penting sekali kita punya mindset berlimpah, karena pada saat ada rezeki kita yang keluar, itu sesungguhnya bukan mengurangi rezeki kita, tapi itu sesungguhnya rezeki kita yang ditukar dengan bentuk yang lain. Contohnya tadi berarti bentuk makanan ya. Artinya
saya belanja makanan itu Ya. sesungguhnya rezeki dari Allah loh, kita Ya. dapat makanan, kita bisa makan. Ya. Nah, itu yang kemudian saya tangkap, sehingga saya kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Salah satu tanda kalau misalkan kita sudah memiliki mindset berlimpah, Ya. kita tetap bersyukur saat kita mengeluarkan uang. Mengapa berlimpah itu bisa muncul? Bagaimana berlimpah itu bisa muncul? Sebenarnya di sini esensinya, Mas. Bocorin nggak ini? Kasihan teman-teman. Bocorin nggak? Nggak apa-apa deh, kita kasih Bocorin. tahu. Saya bocorin ya. Ya. Kenapa harus berlimpah? Bagaimana cara berlimpah? Orang nggak berlimpah karena muncul rasa ketakutan. Takut berkurang. Dalam hal ini ya, takut berkurang. Kenapa kok bisa muncul takut berkurang? Karena dia khawatir Allah tidak tambah lebih banyak. Lihat, perhatikan baik-baik kalimatnya. Spiritual itu harus dibangun. Dan harus merasa punya Allah. Dan harus timbul rasa bahwa ini punya Allah semuanya. Termasuk harta kita. Kalau sudah melibatkan Allah, ini poinnya. Kalau sudah melibatkan Allah, gak mungkin Anda tuh punya ketakutan, itu gak mungkin. Gak mungkin. Iya. Karena kalau merasa tidak punya Allah atau nggak sadar ya, anggap biar nggak terlalu kasar ya. Iya, belum sadar lah ya. Belum sadar lah istilahnya. Ya begitu. Aduh, nanti saya punya 1 juta. Saya sama guru saya disuruh transfer 1 juta sedekah. Kan sisa 900.000. Nah, di sini nih mikir sisanya. Mestinya yang dipikir adalah investasi atau efek feedback dari sedekah yang 100.000. Itu orang kaya. Bahkan bukan itu orang kaya. Bahkan itu yang membuat kamu kaya. Jadi bukan sisa berapa, tapi jadi berapa. Gitu. Oh, janjinya. Kita nggak usah bahas yang lainnya. Yang jelas ini janji Allah. Yang terakhir, kalau sudah ada 4 poin tidak bisa diaplikasikan. Terakhir, Mas. Sedekah juga, Mas. Gitu. Sedekah apa hubungannya dengan arigato mani? Ya jelas ada dong. Jelas ada dong. Makanya salah satu orang bermental kaya adalah nggak nawar ketika dia beli sesuatu. Kecuali dia andai dikasih mendapat sinyal ini nipu nih. Modal 5.000 dijualnya jadi 60.000. Itu. Tapi kalau orang bermental kaya 5.000 jadi 10.000. Nggak apa-apa, bayar. Bismillah. Betul. Besok juga ada lagi rezekinya tuh. Santri Mas, santri selalu bilang gitu. Urusan besok gitu lah. Hari ini tuh. Nih, kenapa? Apalagi kalau gimana? Kenapa? Apalagi kalau ke teman, Mas ya. Iya. Kalau ke teman logikanya karena kita teman, jangan malah kita minta harga teman gitu. Wah, itu yang salah. Itu yang salah. Kalau teman ya lebih apresiasi dong. Iya, harusnya kan malah kalau teman malah kita kasih lebih kan ya. Iya diapresiasi gitu loh. Mintanya harga teman gitu kan. Gus, bar aja kaosnya harga teman bisa nggak? Bisa. Berapa, Gus? 300.000. Loh, kok lebih mahal? Harusnya teman saya lebih mengapresiasi saya dong daripada orang lain gitu kan. Iya. Bajingan nih gitu. Ya udah, harga orang lain aja. Ya udah, balik asal aja harganya begitu. Artinya begini loh teman-teman ya. The power of thanks. Kekuatan terima kasih. Kekuatan syukur itu akan membawa feedback yang luar biasa feedbacknya. Mau Anda percaya nggak percaya, sebenarnya jujur ya, kalau kita mau kasih tahu sebenarnya, Anda percaya nggak percaya? Nggak percaya sekali deh. Nggak percaya sekali. Coba perhatikan, emang selama ini masalah kamu tidak terselesaikan tah dari Allah? Terselesaikan kan? Saya umur hampir 40, jujur aja. Hampir 40, anggap saja 10 tahun saya baru mengenal masalah. 30 tahun sisanya, jujur, masalah bertubi-tubi datang. Ya kan? Masalah fisik, masalah hati juga. Tapi semuanya Allah selesaikan. Selesai juga. Bahkan ditinggal tidur juga selesai sebenarnya. Tapi tetap harus ikhtiar gitu. Gitu. Ya seperti itulah. Pokoknya arigato mani itu sebenarnya hanya apresiasi syukur. Jadi kita nggak usah konseletin itu kan begitu Mas Roni ya. Nggak usah. Mas Roni juga sudah cerita tadi pengalamannya. Ketika AHA itu muncul dan esensi dari keilmuannya terkoneksi seperti yang Mas Roni mau, maksudnya hubungannya dengan agama apa? Ketika sudah didapat dan terus melibatkan Allah,
nggak usah disuruh arigato mani, udah otomatis itu. Iya, otomatis. Oke, Iya, ternyata otomatis malah itu kan. otomatis. Iya, Gitu, seperti itu. otomatis. Saya Keren, keren. pun berterima kasih pada teman-teman yang sudah 43.000 loh Mas. Bentar lagi Hmm, 50.000. Dan alhamdulillah. untuk menuju dari 15.000 waktu itu menuju 45.000 bahkan 50.000 ini hanya 2 bulan Mas. Hanya 2 bulan, luar biasa. Terima kasih kita Mas ke teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya terima apresiasi Anda dengan cara klik tombol subscribe. Saya kasih edukasi untuk Anda. Jadi kata terima kasih sudah berlaku dengan baik. Seperti itu. Silakan Mas Roni. Alhamdulillah. Ya, Daging menarik banget Mas sekali. Roni. Iya. Dipancing melulu sayanya. Iya. Nah, kalau teman-teman yang ingin dapat ilmunya yang sistematis ya, dari awal kemudian tertata dengan baik. Nah, Bahkan dibimbing untuk prakteknya. ya, nanti teman-teman bahkan dibimbing melalui pembelajaran secara online, secara terjadwal nantinya. Ya. Nanti bisa ikut ya di kelas online-nya. Kait bagaimana kita mengupas rahasia keajaiban doa, bagaimana kita mengundang keajaiban dari Allah, pertolongan dari Allah, bagaimana juga mewujudkan impian-impian kita dengan cara yang ajaib dan menyenangkan. Nah, bisa belajar nih di kelas yang memang diselenggarakan oleh Guru kita, Gus Baraja, yang ternyata alhamdulillah banyak sekali Mas yang chat ke saya juga yang cerita bahwa hasilnya pembelajaran yang kita jalani 2 bulan 3 bulan ini ternyata respon dari teman-teman luar biasa sekali. Oh iya, saya mau tanya sama Mas Roni, perlu nggak kita buat atau kita undang langsung yang bersangkutan suatu saat untuk cerita apa yang mereka dapat setelah mereka belajar di forum yang kita adakan atau pembelajaran yang kita adakan? Perlu nggak kira-kira Mas Roni? Wah iya nih, kelihatannya menarik sekali nih. Ya, karena sudah banyak banget yang bertanya. Jujur saya nggak suka testimoni karena saya tidak sedang jualan apa-apa. Tetapi banyak yang komen, sudah ada belum yang berhasil? Saya cuma pingin ketawa jawab begitu. Ya Allah, saya ngajarin agama, saya ngajarin spiritual. Kalau itu tidak mendapatkan feedback yang positif bagi mereka yang belajar, saya nggak akan ngajar. Tapi kita akan jawab lewat apa? Lewat bagi vibrasi atau share vibrasi. Suatu saat ada segmen itu dalam waktu dekat ini. Oke Mas Roni? Bahkan ada yang sudah bisa mencapai 1,5 M dalam nggak sampai 2 bulan. Iya. Bahkan tadi ada yang cerita, ya, ada yang dapat keajaiban 1 miliar hanya dengan apa? Dia memulai di 60 juta, bukan trading loh ya, 60 juta dia beli tanah. Ajaibnya tuh tanah ditawar sama pengusaha untuk dijadikan bangunan sesuatu bangunan 1 miliar. Seperti itu Mas Roni. Gitu. Jadi hitungan bulan ya Mas ya. Hitungan bulan. Luar biasa, saya juga wow, keren sekali. Allah yang luar biasa gitu kan. Artinya semuanya sama Allah dijabah. Baik. Mungkin untuk malam ini cukupkan sesinya. Siap. Bagi teman-teman. Mungkin ada pertanyaan bisa juga disampaikan di kolom komentar. Pasti. Silakan. Chat di link deskripsi juga bisa. Nah, nanti akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Ya, pertanyaan yang paling keren kita akan bahas. Kita nggak ada giveaway, tapi kita akan berikan jawaban yang memuaskan bagi Anda. Begitu saja, terima kasih buat teman-teman semuanya. Kita berdua tidak sekurang-kurangnya memang niatnya adalah untuk memberikan manfaat untuk banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita pamit langsung Mas Roni. Selalu jangan lupa sholawat terus teman-teman. Ya, sering-sering bertawasul, berfatihah, kemudian sering banyakin sholawat. Itu saja pesan dari saya. Saya Al-Fakir Ad-Dhaifillah bersama saudara saya juga si Fakir, si Dhaif juga dalam ilmu, miskin ilmu, terus bermunajat ke Allah supaya makin dikayakan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam.